ya sehalus nama gitunya kudu nama dicontoh ke daerah-daerah lain. Tapi masyarakat Jawa Barat masyarakat nama lo Bandung ngadukung sih sebenarnya mah. Cuman iya anggota DPR di Jawa Barat malah tengah darukung gitunya karena bayar per pajak motor dan kendaraan tanpa KTP itu rakyat udah senang. Coba lihat pendapatannya pajak Jawa Barat melesat luar biasa. Yang saya heran kenapa yang kritik atau yang protes itu selalu datang dari pejabat atau anggota DPRD, bukan masyarakat atau rakyatnya ya, khususnya rakyat. Ya pesanan saha, ya ditahan saha, orang tak apa gitu. Ngan ya saya liaran kebijakan anu sakitu hadena anu pro ka rakyat, memperingan rakyat malah dikritik ku fraksi PDIP iya ya. Ya pasti aya bakal nu protes ya ceng dengan kebijakan Kang Dedi ya. Anu surat edaran ayeuna. Naon sababna? Udah nu biasa sok narima, ayeuna jadi henteu. Pak KDM, terima kasih sudah berpihak kepada masyarakat dan mempermudah birokrasi pembayaran pajak khususnya di Provinsi Jawa Barat. Salam. Ya, bisa nyampe triliunan lebih nih. Loh. Pasti kesananya pembangunan merata nih kalau PAD besar buat Pemprov Jabar. Ya, seluruh kabupaten kota pembangunan nih. Apa kabar DPR? Astagfirullah. Selalu bertentangan dengan KDM ya ini anggota DPR. Oke Baraya. Nah, sekarang menurut Baraya gimana ide cemerlang dari KDM ini? Apa kabar? Yang punya duit lebih itu bisa ngurus pajak kendaraannya tanpa bawa KTP pemilik pertama. Itu permasalahan di lapangannya, Pak. Astagfirullahaladzim. Masa nggak sadar akan hal ini sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Kali ini ada berita terbaru dari Jawa Barat, terutama tentang kebijakan Deddy Mulyadi yang ternyata ya itu ditentang oleh DPRD setempat, yaitu yang bernama seorang Rafael Situmorang yang mengatakan bahwa membayar pajak tanpa KTP pemilik pertama itu justru akan menambah masalah baru. Ini ngomong-ngomong, masalahnya ini untuk siapa? Masalah untuk masyarakat? Apa masalah untuk oknum? Karena mereka tidak mempunyai celah untuk mempunyai cuan baru. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada waktu pembayaran tentang pajak, maka oknum dari Samsung itu katanya itu menerima setoran sekitar 50 jutaan. Bayangkan, kalau berbulan-bulan atau bertahun-tahun, otomatis mereka mempunyai cuan yang sangat luar biasa. Tentu saja dari anggota DPR semuanya ketar-ketir ya, terutama dari tim merah nih yang kejang-kejang. Tetapi alih punya alih ya, ketika kebijakan Deddy Mulyadi itu pro rakyat malah justru ditentang. Ini kan aneh ya. Mereka lupa bahwa mereka itu dipilih oleh rakyat, dan kemudian mereka dipilih juga untuk menentukan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Ini malah menentang yang programnya pro rakyat. Ini sangat lucu sekali ya dan menarik untuk disimak. Seperti apa video selengkapnya? Yuk kita play. DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritik kebijakan bayar pajak tanpa KTP ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan permasalahan baru. Bahkan seorang dosen dari perguruan tinggi ternama di Jawa Barat pernah mengatakan bahwa kebijakan tersebut justru akan menambah permasalahan yang sangat rumit yang ada di masyarakat terkait dengan bebasnya membayar pajak tanpa menggunakan KTP pemilik pertama. Nah, hanya di Indonesia gitu, khususnya di urang ya di Jawa Barat ya nu rame ya. Sehalus nama gitunya kudu nama dicontoh ke daerah-daerah lain. Tapi masyarakat Jawa Barat masyarakat nama lo Bandung ngadukung sih sebenarnya mah. Cuman iya anggota DPR di Jawa Barat malah tengah darukung gitunya karena kebijakan diterapkan di Jawa Barat, padahal cik urang ya pribadi masyarakat urang ya selaku rakyat gitu mun hayang mayar pajak kan hayangna babari gitu terlibat enak dalobana sih jelema emang teu meuli atas nama sorangan, kadang-kadang kan pemilik kedua katilu mah kadang-kadang teu panggih deui jeung pemilik pertama gitunya,
paling enak lah emang ngalamun mikeun ukur STNK jeung fotokopi BPKB atau jeung BPKB na gitu nya teu sabab kan neangan KTP pemilik pertama emang rada hese malahan dipelintirkeun ku sebagian jelema cenah pajarkeun teh kebijakan Deddy Mulyadi teh bisa memuluskan jalan atau melegalkan motor bodong atau dalam istilah tanda kutipnya loba motor sabulahan di urang bisa ngasikeun padahal teu bisa lain kitu nya prosedurna motor bodong mah motor sabulahan anggar teu bisa diisikeun sabab moal mungkin motor sabulahan aya fotokopi BPKB atau aya BPKB na atau aya bukti angsuran gitu nu masih ngreditnya tah ieu camkeun ieu lebah dia anu kamari melintirkeun bajalkeun motor bodong bisa diisikeun ku ayana kebijakan di KDM lain kitu keur anu ngomong motor bodong bisa diisikan atau mobil bodong sabulahan bisa diisikan eta hoak pisannya padahal ieu mah kuduna ieu kebijakan Deddy Mulyadi dukung ku saarea lah kecuali kuno asli tukang pungli di pagawe Sansat mungkin ya pasti mah ngadarukung lah samkeun nya tak keur marane anu melintirkeun bajakeun motor bodong atau mobil bodong bisa diisikan salah faktana lain gitu. Ya ngapain DPR juga ikut kejang-kejang soal putusan Mang Deddy? Nggak perlu. Seharusnya DPR tuh tahu dirimu duduk karena suara rakyat. Lah rakyat senang, rakyat bahagia. Mang Deddy bersuara soal undang-undang bayar perpajak motor dan kendaraan tanpa KTP. Itu rakyat udah senang. Coba lihat pendapatannya pajak Jawa Barat melesat luar biasa. Akhirnya Korlantas juga ikutlah. Daripada triliunan hilang, miliaran dikantongi orang tertentu, pembangunan terhambat. Mikir ya DPR ya, mikir. Oke. Nah begitu dong mikir. DPRD Jabar kritik tajam kebijakan Deddy Mulyadi tentang bayar pajak tanpa KTP. Yang saya heran kenapa yang kritik atau yang protes itu selalu datang dari pejabat atau anggota DPRD, bukan masyarakat atau rakyatnya ya, khususnya rakyat Jabar. Bayar pajak tanpa KTP itu memang kebijakan KDM untuk mempermudah masyarakat untuk menarik atau memaksimalkan pajak kendaraan yang ngendap di masyarakat. Sebetulnya bayar KTP bayar pajak KTP itu bagus, cuma kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Karena aturannya tidak boleh pakai KTP, tapi yang punya uang bisa tanpa pakai KTP. Itu masalah utamanya. Saya lieuran ya telur Rafael Sitomorang di Komisi Hiji DPRD Jawa Barat di fraksi PDIP ketika KDM mengeluarkan kebijakan penghapusan KTP dalam pembayaran pajak motor malah dikritik keras gitu. Ya pesanan saha, ya titahan saha, orang tak apa gitu. Ngan iya saya lieuran kebijakan anu sakitu hadena anu pro ka rakyat, memperingan rakyat malah dikritik ku fraksi PDIP iya ya. Tah iya ya. Pan asa aya lieuran atuh kuduna teh ngadukung. Justru eta permasalahan anu gede anu geus puluhan tahun di birokrasi urang gitu. Anu teu beres-beres gitu anu kudu dibenerkeun. Sakali nembak KTP teh 100.000 tah. Saya juga berikut korban gitu. Tiap ngisikeun 100.000. Ayeuna aya kebijakan anu sakieu hadena anu pro ka rakyat supaya rakyat teu dipersulit, supaya rakyat taat bayar pajak, ieu malah dikritik. Pan asa lieuran gitu. Itu asa aya lieuran pokona mah. Asa teu kaharti gitu ku akal urang. Kumaha cek dulur-dulur ya pendapatna. Sarua teu komen sok. Hatur nuhun lur. Asa can garing da bibir aing ngomong kamari teh nyieun piti aing teh nyetit video sahanya aing teh poe deui pan cek Kang Deddy teh dibejakeun ya teh ayeuna mah hilangkeun lah cenah nu sok narima naon ngaranna nu 50 juta saminggu teh
kudu leungit eta teh. Cek aing teh da yeuh pasti aya bakal nu protes ya ceng dengan kebijakan Kang Dedi yeuh. Anu surat edaran ayeuna. Naon sababna? Udah nu biasa sok narima ayeuna jadi henteu. Da langsung teh geuninnya udah tak kitu. Udah geus kumaha atuh da. Ampun aing. Jeung make protes teu jeung teu didukung pan itu meureun kebijakan teh meureunan keur alus keur pembangunan Jawa Barat biar cepet gitunya. Da teu didukung ku DPR mah. Teu kaharti ku aing. KDM dikritik DPRD Jabar tentang kebijakannya pajak kendaraan. Tapi beliau nggak bergeming dan beliau tidak menanggapi. Kenapa? Karena seorang KDM lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding mementingkan kepentingan yang banyak mengandung pungli. Pak KDM, terima kasih sudah berpihak kepada masyarakat dan mempermudah birokrasi pembayaran pajak khususnya di Provinsi Jawa Barat. Salam warga jaga desa. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada kunci kontrol. Pusing. Ini agak lain ini Pak Dewan. Gua yang tadinya ngantuk yang jadi ini lagi nih. Ngiritik surat edaran ini. Kita sebagai masyarakat biasa aja paham. Ini surat edaran ya, surat bentuknya kayak gitu ya. Tapi ini akan menghasilkan PAD besar ini. Nah, ya bisa nyampe triliunan lebih nih. Loh. Pasti kesananya pembangunan merata nih kalau PAD besar buat Pemprov Jabar. Ya, seluruh kabupaten kota pembangunan nih. Terus Pak Dewan ini nyeritik tajam. Begini begitu. Ini agak lain ini. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Pusing. Pak Dewan ini lah emang dari dulu ini mengkritik itu ya. Ini teman-teman kalau mau silaturahmi dengan Pak Dewan ini nggak apa-apa ya. Wilujeng Sumping Pak Dewan. Salam kenal ya. Memang kebijakan setiap pemimpin ada pro dan kontra. Tetapi ini yang aneh itu, yang kontra itu malah anggota DPR. Mereka tidak pernah berpikir ya ketika mereka menjadi penjabat dan mencalonkan sebagai wakil rakyat. Mereka mengemis dari suara rakyat dengan memohon agar mereka dipilih dan menghalalkan segala cara agar mendapat simpati dari masyarakat. Alih-alih membantu dan kemudian memberikan sebuah ide yang boleh dibilang ya meringankan rakyat ya, tetapi mereka justru seolah-olah mencari cuan. Tapi perlu diingat ya bahwa praktek pungli yang berkaitan dengan pembayaran pajak memang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, dan kemudian memang hanya Ibu Mulyadi yang sanggup merubahnya. Dan bahkan ya Korlantas pun mengamini dengan program tersebut dan sekarang menjadi kebijakan nasional. Kira-kira ada nggak yang melawan itu? Kan seperti yang kita ketahui kan ada sebuah masalah kemarin ya di Soekarno-Hatta dan bahkan di Bekasi yang katanya itu belum mengetahui surat edaran dari Ibu Mulyadi bahwa pembayaran tanpa KTP milik pertama itu sudah diberlakukan. Ini kan aneh sekali ya, mereka nggak punya kuota atau nggak punya internet, nggak punya wifi di rumah, apa nggak punya HP. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka itu tampak seperti orang yang ngeyel ya, karena mungkin mereka ketakutan melepas cuan-cuan yang mereka dapat selama ini. Dan ternyata ya sekarang seorang Rafael Situmorang udah tobat, karena ya mungkin secara netizen ya ketakutan lah ya ketika digeruduk oleh warga. Dan seperti apa selanjutnya kita play. Kebijakan KDM tentang membayar pajak tanpa KTP pemilik aslinya ditentang keras oleh anggota DPR Jawa Barat. Guys, nih kayak gini.
Tapi sangat disayangkan ya guys, Korlantas malah mendukung bahkan ditetapkan secara nasional. Tuh, seluruh Indonesia bisa bayar pajak di tahun 2026 tanpa pemilik KTP aslinya, Baraya ya. Halo, apa kabar DPR? Astagfirullah. Selalu bertentangan dengan KDM ya, ini anggota DPR. Oke, Baraya. Nah, sekarang menurut Baraya gimana ide cemerlang dari KDM ini? Apakah Baraya mendukung? Gaskeun di kolom komentar. Nah, DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Deddy Mulyadi. Ya, seperti itulah. Memang seperti biasa seperti itu. Jadi setiap Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat seneng, itu pasti ada yang kontra. Masalahnya yang kontranya biasanya bukan masyarakat, justru para pejabat nih. Anggota DPRD. Ya, gini loh Pak, gini loh ya. Saya sebagai masyarakat mencoba ingin menjelaskan. Bener, KDM itu inginnya pembayaran pajak itu memang seperti itu, sesuai undang-undang yang berlaku. Siapapun yang bayar pajak itu nggak boleh nggak bawa KTP pemilik pertama. Harus bawa KTP pemilik pertama. Itu yang benar. Tapi kenapa KDM hari ini bikin kebijakan nggak bawa KTP pemilik pertama pun bisa diproses? Kenapa? Karena di lapangan terjadi kacau. Pak, kalau bener mah masyarakat tuh emang nggak boleh harus bawa KTP pemilik pertama, oke, ayo dilanjut. Tapi masalahnya orang yang punya duit lebih itu bisa ngurus pajak kendaraannya tanpa bawa KTP pemilik pertama. Itu permasalahan di lapangannya, Pak. Astagfirullahaladzim, masa nggak sadar akan hal ini sih? Deddy Mulyadi juga sama ngomongnya gitu, statementnya inginnya berjalan sesuai undang-undang, tapi permasalahan di lapangan berbeda, Pak. Ya, berbeda. Orang-orang tuh bisa bayar, bisa ngurus pajak tanpa bawa KTP pemilik pertama, yang penting punya duit. Itu permasalahan hari ini, Pak. Astagfirullahalazim. Orang mau bayar pajak aja kadang-kadang mana surat ininya, mana surat itunya. Ya sudah dikasih kemudahan. Di beberapa tempat saya selalu menemukan keluhan-keluhan terhadap pembayar pajak. Pembayar pajak bukan hanya tentang korporasi, bukan hanya tentang kelompok, tetapi lebih ke arah individu. Contoh Pak, contoh orang mau membayar pajak sepeda motor aja, orang mau membayar pajak mobil aja, kita ini datang mau bayar pajak, tentunya kita harus menerima itu dengan baik. Orang mau bayar pajak aja kadang-kadang mana surat ininya, mana surat itunya. Ya sudah dikasih kemudahan, tinggal online, klik nama misalnya Insinyur Jidan, sepeda motor apa, mobil apa, bayar pajak, klik langsung dengan mudahnya. Jadi hal-hal seperti itu tentu kita menjadi konsen kita bersama, supaya hal-hal yang kecil masyarakat mau membayar pajak itu dibukakan pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya, diberikan karpet merah, jangan dipersulit. Anggota DPR dari partai apa, Bang? Bah, ini dia pertanyaannya. Jawabannya ini. Tapi jangan salah, sudah memberikan klarifikasi loh. Nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Saya Rafael Situmorang. Beredar informasi belakangan ini di media sosial, baik di TikTok, di IG, di Facebook, dan media yang lain, yang menyatakan saya menolak surat edaran gubernur terkait perpanjangan pajak tahunan kendaraan bermotor tanpa KTP pemilik pertama. Saya tidak menolak. Jadi informasi itu informasi yang sesat dan tidak benar. Intinya saya tidak menolak. Jadi yang saya nyatakan adalah bahwa hendaknya sebelum surat edaran diberlakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Korlantas. Nah, bagaimana menurut tanggapan Baraya semuanya? Komen dong di kolom komentar. Gaskeun. Bapak Rafael Situmorang, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, akhirnya mengeluarkan klarifikasi. Takut kan digeruduk sama warga? Karena kan dia sebagai wakil rakyat, mestinya suaranya itu mewakili rakyat. Kemarin ketika Gubernur Jawa Barat kemudian mengeluarkan kebijakan yang itu suara rakyat yang kemudian diakomodir, lalu anggota DPRD Provinsi ini yang notabene wakil rakyat seolah kemudian tidak sepakat. Kenapa? Karena tidak ada apresiasi, Pak. Ya Bapak hanya mengkritik, tidak mengapresiasi.
Sekarang, di dalam klarifikasinya dia katakan, nggak ada saya penolakan. Bahkan tulisan di captionnya tidak ada kata penolakan. Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Oke. Tujuannya supaya mempermudah masyarakat di dalam proses pembayaran pajak kendaraan. Harusnya Pak, kalau tidak mau kemudian dianggap salah oleh masyarakat, apa yang Anda keluarkan statementnya harus imbang. Dalam artian gini, kemarin ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, mestinya gini nih, ngomongnya nih. Kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi, menghaturkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat karena telah berani mengeluarkan surat edaran yang ini adalah problem selama berpuluh-puluh tahun. Tak ada penyelesaian. Kan faktanya di lapangan seperti itu. Faktanya, masyarakat tetap bisa membayar pajak tanpa KTP pemilik pertama. Jelas, ini sangat merugikan negara, merugikan masyarakat, dan menguntungkan oknum-oknum pungli di tubuh Samsat. Kan faktanya demikian. Kebijakan Deddy Mulyadi dengan gebrakan-gebrakannya yang sangat pro rakyat, tentu saja ini membuat masyarakat semakin kagum, terutama warga Jawa Barat nih. Dan bahkan di luar Jawa Barat, mereka seolah-olah menginginkan, ya bahkan dengan nyata mereka menyatakan bahwa mereka menginginkan Deddy Mulyadi untuk menjadi pemimpin Jabar. Ada yang katanya ingin meminjam, ada saja, karena mungkin saking langkahnya pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dan kemudian membela kepentingan masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui bahwa banyak pemimpin yang mereka sebagai pemimpin memang untuk memperkaya diri. Bayangkan ya ketika menjadi pejabat seorang bupati, gubernur, atau bahkan wakil DPR, maksudnya wakil rakyat di kursi DPR, itu mereka merogoh kocek yang sangat luar biasa, puluhan miliar. Bahkan nih untuk seorang wakil rakyat DPR bahkan konon ada yang ratusan miliar konon katanya, tetapi itu mungkin terlalu banyak ya. Tetapi untuk menjadi pejabat seperti gubernur itu sudah kayaknya memang mungkin logis ya untuk keadaan sekarang, karena dari praktek money politik yang marak di Indonesia memang seperti itu. Dan kemudian kebanyakan yang dilakukan di Indonesia ya sudah umum ya, karena saking lazimnya otomatis mereka melakukan kebijakan-kebijakan yang boleh dibilang ya menyulitkan masyarakat, karena mereka menuntut kembalinya modal tersebut. Seperti contoh kemarin ya tentang bukan bupati juga, gubernur Kalimantan Timur ya, yang membuat kebijakan seperti membuat anggaran yang di luar nurul ya, seperti mobil dinas, bahkan untuk renovasi rumah, itu kan angka yang cukup fantastis. Mungkin kan ada unsur-unsur tersebut gitu ya, ada mungkin gitu ya, masyarakat akhirnya geram, dan kemudian mereka di demo ya pada tanggal 21 kemarin kalau tidak salah. Dan inilah wujud dari praktek-praktek demokrasi yang kebablasan gitu. Dan kemudian dari masyarakat tampaknya memang yang saking kecewanya dengan ulah-ulah para pejabat nih, otomatis mereka menginginkan Deddy Mulyadi sebagai pemimpin mereka. Dan bahkan sekarang saking serunya, makanya saking maraknya seruan agar Deddy Mulyadi itu menjadi capres di tahun 2029. Tapi menurut saya mungkin agak susah ya, karena Deddy Mulyadi mungkin belum pernah menyatakan bahwa dia siap menjadi presiden di bursa capres 2029. Mengingat seorang Prabowo ya, meskipun boleh dibilang sekarang image-nya negatif ya karena program-program yang boleh dibilang gagal, ya dia tetap menghormatinya karena dia seorang senior dan idola seorang Deddy Mulyadi juga. Dia tidak akan mungkin melangkahi seorang Prabowo Subianto, karena Deddy Mulyadi seperti kita ketahui mempunyai etika politik yang ya boleh dibilang sangat santun ya. Apapun, siapapun, ya boleh dibilang meskipun tokoh tersebut dihujat, bukan boleh dibilang ya korupsi yang banyak, bahkan ribuan triliun, di sakunya itu ada 11.000 triliun. Ya tetap terabil menyenggol ya, karena ngapain gitu ya, itu justru merugikan dari yang dilakukan ya, atau mungkin malah tidak menjadi contoh yang baik atau panutan yang baik bagi masyarakat, karena ada seorang pemimpin yang nyinyir gitu ya. Ngapain? Karena Deddy Mulyadi pun ya sebanyak dinyinyirin gitu.
Masa dia jadi tukang nyinyir? Itu kan nggak logis. Dan kembali ke tentang kebijakan tentang peraturan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik pertama. Dan hal itu yang merupakan sebuah kebijakan luar biasa, dan sekarang alhamdulillah ya sudah diberlakukan secara nasional. Dan mungkin teman-teman jika ada yang kesulitan bolehlah ya di vlog ya, kalau mungkin ada mengalami kesulitan. Kalau saya sih kayaknya anti pajak ya. Ya karena nggak punya mobil guys ya, cukup motor bodol di rumah, itu pun tanpa pajak. Karena seperti yang tahu di Jateng itu kan ya banyak yang jalan berlubang dan kemudian gerinjil-gerinjil, pajaknya naik 66%, diskonnya cuma 5%. Ya semoga saja ada perbaikan ya tentang pemerintahan di Gubernur Ahmad Budi sekarang, dan bisa dicontoh di Mulyadi lah ya sebagai contoh pemimpin yang amanah, pro-rakyat, dan selalu konsisten. Sekian video kali ini teman-teman, juga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.